Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 5, kelompok 1. Saya Andini Sakina Rahma. Saya Navana Pratama. Saya Widi Utami. Saya Siva Marlina. Saya Karbiantoro Triananda. Kami di sini akan menampilkan drama pendek tentang Majas, tugas bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini siapa yang belum berangkat? Karbiantoro, Bu. Kenapa? Nggak tahu dari orangnya. Biasanya telat, Bu. Oh, biasanya telat. Oke, sekarang baru pukul 7.15. Karbiantoro, Ibu kasih waktu sampai 7.30. Kalau dia nggak masuk pelajaran Ibu, bakal Ibu apain? Bab yang sebelumnya sudah selesai ya. Sekarang kita ganti bab. Materinya yaitu tentang majas. Silakan dikeluarkan bukunya. Pak, tunggu dulu, Pak. Tunggu. Gak bisa. Ini sudah siang. Iya, jam berapa? Pak. Masuk kah? Gak bisa. Baru juga lebih 10 menit, Pak. Tidak bisa. Pak. Baru 10 menit loh, Pak. Sialan. Telat. Halo, Pak. Oh iya, siap, Pak. Siap, Pak. Saya kesana sekarang, Pak. Gimana ya? Pasti guru pelajaran Indonesia udah masuk. Udah nggak ada satpam, kesempatan. Ada yang tahu majas itu apa? Yang tahu boleh acungkan tangan. Belum. Ya udah, Ibu jelasin. Jadi majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup.
Mudahnya dapat kita pahami bahwa majas menjadi ungkapan yang dapat menghidupkan suatu kalimat. Majas memiliki 4 jenis. Yang pertama ada majas perbandingan, yaitu majas yang membandingkan atau menyandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan yaitu majas alegori, personifikasi, metafora, metonimia, asosiasi, hiperbola, simile, antonomasia, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. Dan yang kedua ada majas sindiran, yaitu majas yang ditunjukkan untuk menyatakan suatu kalimat dengan maksud menyindir sesuai dengan namanya ya, majas sindiran, jadi untuk menyindir. Nah, majas ini paling sering muncul di buku sekolah. Contohnya ada ironi, sarkasme, sinisme, satire, dan innuendo. Assalamualaikum. Silakan masuk. Ini. Kenapa kamu telat di pelajaran ini? Dan saya bocor Bu, Udah jam berapa ini? jam 7:28. Baiklah, karena belum lewat jam 7.30, kamu boleh duduk, tapi karena kamu telat, kamu ibu hukum. Skor jam 10 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, silakan duduk. Baik, kita lanjut materinya. Yang ketiga ada majas penegasan, yaitu majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Contohnya ada majas pleonasme, repetisi, retorika, aliterasi, metonomia, simbolik, paralelisme, tautologi, dan kiasmus. Yang keempat ada majas pertentangan, yaitu majas yang digunakan untuk mengekspresikan suatu hal dengan cara mempertentangkan dengan hal lainnya. Contohnya ada majas hipotes, antitesis, paradoks, anakronisme, sinekdok, oksimoron, dan kontradiksi interminus. Baik, yang sudah tadi Ibu jelaskan ditulis di buku kalian. Nanti Ibu share materinya di grup. Ya, Bu. Lihat grupnya udah terkirim. Ya. Sudah, Bu. Silakan ditulis. Ibu ada urusan sebentar. Kalian lanjutin nulisnya, nanti bukunya dikumpulin. Kalian Ibu kasih tugas cari contoh dari masing-masing majas yang sudah tadi Ibu jelaskan, kayak majas perbandingan, sindiran, penegasan, pertentangan. Nanti Ibu masuk, bukunya sudah dikumpulin, dan kalian Ibu tes. Nanti sekretaris bagi-bagi ya. Nanti Ibu kirim di grup contoh-contohnya. Nanti tinggal cari pengertian dan contohnya. Nah, kalau kalian masih belum paham, Ibu jelasin sedikit ya. Misal itu yang pertama ada majas perbandingan. Contohnya kan ada alegori. Alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Nah, selanjutnya majas sindiran, kan ada ironi. Ironi digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, suaranya merdu sekali seperti kaset kusut. Yang ketiga ada majas penegasan. Itu ada
Pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Dan yang terakhir ada majas pertentangan. Ada itu majas mitotes. Adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya, silakan datang ke buku yang umum. Nah, itu ya contoh-contohnya. Nanti sekretaris tolong dibagi-bagi, ditulis di papan tulis. Ibu ke bawah sebentar ke kantor. Nanti kalau ibu sudah datang, kalian harus sudah hafal. Ibu kasih waktu sampai jam 8:15. Cukup? Baik, ibu tinggal dulu ya. Kalian jangan berisik di kelas. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. kamu udah belum? Nanti kalau udah tulis di depan ya. Untuk bagian contoh majas. Gimana? Sudah selesai nulisnya? Sudah. Hafalannya sudah? Sudah. Sudah siap Ibu tes? Sudah. Ini ya pembagiannya? Iya. Oke, kita mulai ya. Baik, karena itu sudah dibagi ya tugasnya masing-masing. Yang pertama Ibu tes adalah majas perbandingan. Siapa dulu itu? Syifa. Silakan Syifa. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contohnya deburan ombak memecah karang. Ya, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Baik, selanjutnya Majas metonimia menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya ketertarikan. Contoh, jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Selanjutnya Majas asosiasi digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan suatu objek, simbol, atau situasi yang berbeda. Contohnya, suara hujan mengingatkanku pada kesegaran dan ketenangan. Baik, yang selanjutnya silakan. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang menyedihkan dan tidak masuk akal. Contohnya, dentuman itu menggulungkan membelah angkasa. Ya, lanjut. Majas simile. Majas simile adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Contohnya, kulitnya putih seperti salju. Selanjutnya Majas antonomasia biasanya menggunakan nama atau gelar yang mewakili orang atau sesuatu yang lebih spesifik untuk menyampaikan ide atau perasaan secara implisit. Contohnya, Bapak Proklamator mengacu pada Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya
Silakan Dafa. Prototop, majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contohnya, dari tadi pagi, ia tak menambahkan batang hidungnya. Selanjutnya, Totem kompakte, majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja. Contohnya, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. selanjutnya, Eufemisme, majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. selanjutnya yang kedua ada majas sindiran. Silakan contohnya siapa dulu? Saya Bu. Silakan Silakan. Majas sarkasme. Majas sarkasme bisa dikatakan sebagai sindiran yang kasar. Contohnya, putih bener wajahmu sampai bisa aku sendoki bedahnya. Baik. Selanjutnya, silakan Toro. Majas sinisme lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa bertanya padaku? Baik. Selanjutnya, silakan Widi. Majas satire. Majas satire adalah majas yang mengandung penolakan kritik atau sindiran terhadap suatu gagasan, kebiasaan, atau ideologi. Contohnya, ya Tuhan, soal semudah ini saja kamu nggak bisa. Selanjutnya, silakan Dafa. Majas innuendo digunakan untuk menyindir seseorang dengan cara mengecilkan fakta yang ada. Contohnya, tak perlu takut, disuntik rasanya hanya seperti digigit semut kecil. Baik. Selanjutnya yang ketiga ada majas penegasan. Silakan sebutkan contoh-contohnya. Yang pertama, silakan. Majas repetisi. Majas repetisi merupakan majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contohnya, awas tunggu kedatanganku, besok tunggu. Baik. Selanjutnya, Majas retorika merupakan berbentuk kalimatannya namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimatannya tersebut sebagai penegasan akan suatu hal. Contohnya, siapa yang tidak ingin terakhir kaya raya? selanjutnya, silakan Toro. Majas aliterasi. Majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contoh, beli baju biru bersama Budi. Selanjutnya, Majas metonomia adalah majas yang menggunakan kata atau frasa untuk mewakili suatu objek. Kata yang digunakan biasanya masih terkait dengan objek tersebut. Contoh, Yonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya. baik. Selanjutnya, silakan Widi. Majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Contohnya, mawar merah adalah simbol dari cinta yang romantis. Selanjutnya, silakan Widi. Majas paralelisme. Majas paralelisme adalah majas yang menggunakan pengulangan kata. Pengulangan kata ini memiliki struktur, ritme, dan gaya yang sama untuk menekankan ide atau perasaan. Contohnya, siang hari adalah untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. Selanjutnya, silakan Dafa. Majas tautologi. Majas tautologi adalah gaya bahasa berupa pengulangan gagasan, pernyataan atau kata-kata secara berlebihan dan tidak perlu. Majas tautologi merupakan contoh dari redundansi bahasa. Contoh, saya percaya, yakin, dan mengimani kalau Tuhan selalu bersama kita. Selanjutnya, Majas kiasmus adalah majas gaya bahasa yang berisi pengulangan sekaligus kebalikan atau inverse dari susunan antar kata dalam suatu kalimat. Contohnya, sering ditemukan dalam keseharian kita. Orang pandai merasa dirinya bodoh, namun orang bodoh merasa dirinya pandai. bagus. Selanjutnya yang terakhir adalah majas pertentangan. Silakan contoh-contohnya. Yang pertama, sifat. Silakan. Majas antitesis. Majas ini merupakan majas yang menggunakan dua kata berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Contohnya, dia adalah cahaya dalam kegelapan, juga bayangan dalam cahaya. Baik, selanjutnya. Majas paradoks. Majas ini merupakan majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada, tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Contohnya,
Daerah ini tandus tetapi penduduknya makmur. Bagus. Selanjutnya, silakan Karo. Majas anakronisme adalah majas yang mengandung ketidaksesuaian antara suatu peristiwa dengan waktu seharusnya. Contoh, di zaman sekarang bayi baru lahir sudah bisa mencari uang. Selanjutnya, Majas sinekdoh, gaya bahasa yang menyebutkan sebagian untuk seluruh bagian atau sebaliknya. Contoh, semua mata tertuju padaku, membuatku gugup selama pertunjukan. selanjutnya, silakan Didi. Majas oksimoron. Majas oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung kata-kata berlawanan dalam satu kalimat. Contohnya, kini di hatiku tercampur antara rasa cinta dan benci. Selanjutnya, yang terakhir, silakan dapat. Kontradiksi inversinus, gaya bahasa yang mengandung sangkalan dari pernyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh, semua peserta lomba sudah siap kecuali perempuan. Baik, sudah selesai ya. Terima kasih. Baik, karena jam ibu sudah selesai, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Bukunya ibu bawa, besok sekretaris ambil di meja ibu ya. Baik, kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tentang majas. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa Like, comment, share. dan subscribe. Terima kasih. Makasih, bye.